Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Gemita Ayu Fitriana. Tempat tanggal lahir Garut 23 Januari tahun 1999. Alamat Kampung Cipanas, RT 4 RW 7, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Pengalaman kerja, pernah menjadi asisten dosen Botani Panerogame semester 6, pernah menjadi asisten dosen Fisiologi Tumbuhan semester 7. Jadi guru piket di MTS Al-Ittihad 104. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian hari ini baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah selesai berdoa, Ibu akan mengabsen siapa saja yang belum atau yang belum hadir dan tidak akan hadir. Hadir 25 orang, berarti yang tidak hadir Najwa dan Siti. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita mereview pembelajaran minggu sebelumnya. Apakah ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang? Nah, benar, kita belajar tentang sistem pernapasan. Nah, ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Benar, kata Widya. Kata Widya, sistem pernapasan adalah mekanisme keluarnya oksigen dan karbon dioksida dari hidung dan dari sistem pernapasan dengan sistem lingkungannya. Nah, Ibu luruskan sedikit ya. Jadi, sistem pernapasan itu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungannya. Jadi, apa kata Widya barusan itu sudah mendekati benar. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Nah, Ibu kan sudah menugaskan kalian untuk membaca materi untuk hari ini. Nah, apakah kalian sudah mempelajari apa itu sistem ekskresi? Nah, benar kata Rehan. Kata Rehan mengungkapkan bahwa sistem ekskresi adalah sistem pembuangan. Nah, Ibu lebih detailkan, Ibu lebih jelaskan bahwa sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Nah, apa sih zat-zat metabolisme itu? Nah, zat-zat metabolisme itu ada keringat, ada urin, Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan apa itu fungsi sistem ekskresi? Kenapa sih kita harus memiliki sistem ekskresi? Kan sudah cukup, sudah sistem respirasi, sistem pencernaan kan sudah cukup. Nah, fungsi sistem ekskresi itu yang pertama yaitu untuk menjaga kestabilan tubuh kita dari zat-zat metabolisme. Jadi zat-zat metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita harus dikeluarkan. Karena salah satu fungsi sistem ekskresi juga untuk menghindari tubuh kita dari keracunan bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan atau bahan-bahan sisa metabolisme yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang selanjutnya, fungsi sistem ekskresi juga yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh kita supaya tetap stabil. Nah, kalau misalkan keringat kita tidak dikeluarkan, maka tubuh kita akan tetap merasa kepanasan karena sisa metabolisme kita tidak dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya kan Ibu sudah jelaskan tentang fungsi sistem ekskresi. Jadi tubuh kita memang harus mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena jika tidak dibutuhkan, bayangkan saja, misalkan anggap saja sisa-sisa metabolisme itu anggap saja itu racun bagi kita. Apabila racun itu terus dimakan oleh kita, terus ditimbun oleh kita, maka akan menyebabkan tubuh kita itu keracunan. Apabila sudah keracunan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja yang termasuk organ dari sistem ekskresi. Nah, organ dari sistem ekskresi itu yang pertama
kulit. Nah, kulit kita ini juga termasuk sistem ekskresi. Kenapa? Karena kulit kita itu menghasilkan keringat. Keringat itu dihasilkan dari metabolisme. Nah, yang selanjutnya yaitu ginjal. Kenapa ginjal termasuk sistem ekskresi? Karena ginjal itu menghasilkan urin. Urin yang akan dibuang oleh tubuh kita. Urin itu apabila misalkan kita ginjalnya sudah tidak sehat, maka kita harus cuci darah. Kenapa? Karena urin yang dihasilkan dari metabolisme itu tidak bisa keluar. Nah, yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru, kenapa ya paru-paru bisa termasuk sistem ekskresi? Karena paru-paru juga menghasilkan hasil pembuangan, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Bayangkan saja kalau di dalam tubuh kita itu kelebihan karbon dioksida, maka kita akan merasakan sesak. Kan kalau oksigen itu kita akan merasakan lega gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hati. Nah, hati kenapa bisa termasuk ya? Karena hati itu menghasilkan empedu. Nah, materi selanjutnya setelah Ibu paparkan barusan tentang organ-organ sistem ekskresi, nah pasti kita kan bertanya-tanya bagaimana misalkan urin jadi terbentuk dari air minum kita kan, misalkan keringat terbentuk, terus CO2 bisa dikeluarkan bagaimana? Pasti kan kalian bertanya-tanya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme urin itu bisa menjadi urin. Kan dari air minum biasa bisa menjadi urin. Nah, mekanisme air bisa menjadi urin atau jadi sisa metabolisme atau mekanisme pembuatan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, yang ketiga ada tahap augmentasi. Nah, tahap pertama mekanisme pembuatan urin yaitu tahap filtrasi. Tahap filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat-zat yang berbahaya pada proses metabolisme. Zat tersebut bersifat racun bagi tubuh. Jadi apabila tidak difilter atau apabila tidak dikeluarkan, maka akan berefek, maka akan menjadi racun bagi tubuh kita. Filtrasi itu terjadi di mana sih? Nah, kan ginjal itu banyak bagian-bagiannya. Nah, filtrasi itu terdapat atau terjadi di badan Malpighi yang terdapat di atas glomerulus. Nah, glomerulus itu bagian dari ginjal. Nah, di atas glomerulus itu dan berada di kapsula Bowman. Nah, glomerulus itu berfungsi untuk menyaring air. Nah, menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan lain-lain. Nah, dari glomerulus itu akan menuju kapsula Bowman dan akan menghasilkan urin, yaitu urin primer. Apa sih yaitu urin primer? Urin primer itu urin yang mengandung air, glukosa, asam. Nah, tahap kedua dari tahap pembentukan urin adalah reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Adalah proses yang terjadi. Di proses ini kita akan menyaring kembali. Kenapa disaring kembali? Nah, dari hasil yang dihasilkan tadi, dari filtrasi tadi kan masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain racun tadi, masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, disaring kembali pada proses reabsorpsi. Nah, yang tidak dibutuhkannya itu dikeluarkan, yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita itu diserap. Nah, proses ini terjadi di tubulus, kemudian masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Nah, zat-zat yang diserap, apa sih zat-zat yang diserap oleh tubuh kita kembali? Kenapa harus diserap kembali? Antara lain yaitu glukosa, karena glukosa itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa coba? Nah, untuk apa coba, ada yang tahu? Nah, glukosa itu untuk mempertahankan tubuh kita. Misalkan tubuh kita mampu tidak makan itu karena ada cadangan makanan di dalam tubuh kita yang berasal dari glukosa. Nah, yang kemudian ada asam amino, kemudian ada ion-ion anorganik. Selanjutnya atau proses terakhir dari proses mekanisme pembuatan urin adalah
augmentasi. Augmentasi adalah proses pengeluaran yang terjadi di tubulus contractus proxima. Jadi urin-urin yang sudah difiltrasi atau sudah disaring, direabsorpsi atau sudah diserap kembali bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, maka tahap terakhirnya yaitu pengeluaran, yaitu yang disebut augmentasi. Nah, proses pembentukan urin itu cuma 3 tahap. Nah, yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua yaitu reabsorpsi, yang ketiga yaitu augmentasi. Nah, dikarenakan jamnya sudah habis, di pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, kita hari ini hanya membahas tentang apa coba? Kita hanya membahas tentang apa itu sistem ekskresi, yang kedua organ-organ ekskresi, dan yang ketiga mekanisme pembuatan urin atau mekanisme pembentukan urin di dalam tubuh kita. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan, kita akan belajar tentang mekanisme pembuatan keringat di dalam tubuh kita. Yang kedua, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita, kenapa bisa termasuk ke dalam sistem ekskresi. Yang ketiga, tentang sistem ekskresi empedu. Jadi bagaimana pembentukan empedu di dalam tubuh kita dan kenapa harus dikeluarkan. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk tugas hari ini, kalian ditugaskan untuk merangkum apa saja yang telah Ibu sampaikan kepada kalian dan minggu depan akan Ibu periksa. Bagi yang tidak mengerjakan, Ibu tidak akan perkenankan kalian masuk ke dalam kelas Ibu selama 1 jam pembelajaran. Kita kan 2 jam pembelajaran. Nah, jadi 1 jam pembelajarannya lagi kalian bisa masuk. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi terhadap pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.